Selamat datang di Plus of Progress, tapi ngobrol kita bersama teori organisasi. Bersama saya Junior Rivalis Baga. Di sini tentu saya tidak sendiri. Di sini saya bersama sahabat karib saya yaitu Kalista. Hai Kalista, apa kabar Kalista? Kamu gimana hari ini? Ngapain aja sih kegiatannya? Sejauh ini aku masih menjalankan kegiatan UTS perkuliahan sih. Salah satunya yaitu menyelesaikan proyek ini nih, gitu. Terkait tentang teori organisasi. Menurut Mbak, apa sih itu? Teori organisasi itu seperti apa sih? Nah, menurut pemahaman kamu sendiri, apa sih itu teori organisasi? Menurut saya pribadi yang saya pelajari tentang teori organisasi, yaitu yang dimana disebut teori organisasi itu mencakup tentang isinya itu pembelajaran yang membahas tentang organisasi. Tapi untuk Kalista sendiri nih ya, pemahaman Kalista tentang terkait teori organisasi secara luas itu seperti apa sih? Nah, menurut saya nih, pemahaman saya sih teori organisasi itu adalah sebuah konsep dan prinsip untuk mengetahui gimana sih cara yang benar, cara kerja yang benar suatu organisasi itu, gitu sih menurut saya. Secara terkonsep nih ya, kata Kalista ucapkan tadi itu berarti udah terstruktur, udah dari zaman dulu dong tentang teori organisasi ini. Iya, udah zaman dulu banget tuh teori organisasi udah ada sebenarnya. Nah, di sini saya mau menanyakan mengapa organisasi sudah ada sejak zaman dulu atau zaman dulu sih Kak? Organisasi itu dikatakan udah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman kuno tuh udah ada organisasi itu. Karena dikatakan organisasi itu setelah ada perkumpulan manusia. Terus dulu kan zaman kuno tuh ada kayak kegiatan berburu, meramu, itu tuh udah termasuk organisasi. Nah, terkait perkumpulan nih ya, perkumpulan orang tersebut, apakah sebuah perkumpulan itu bisa disebut tentang organisasi, sebuah organisasi lah ya perkumpulan itu, atau enggak sih? Kan dalam teori zaman sekarang sebuah organisasi itu sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama. Ya, kalau menurut saya bisa disebut organisasi setelah dia itu segi perkumpulan itu ada satu tujuannya. Jadi berarti zaman dulu itu menerapkan tujuannya itu untuk seperti yang Kalista bicara seperti tentang berburu gitu. Meramu itu kan ada kayak pemimpin, gimana mereka itu memilih pemimpin dari kekuatannya, dari dia itu kayaknya bisa deh menjadi pemimpin karena dia tahu lokasi makanan mana sih yang melimpah untuk kita makan bersama-sama gitu sih. Berarti tidak hanya sekedar untuk kumpulan orang-orang zaman dulu aja ya, tapi Iya sih. mereka memiliki paradigma yang sama. Tujuan yang sama. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Kalista ya tentang pandangan para ahli nih terkait definisi organisasi? Di sini aku udah punya ringkasan sedikit, aku bacain ya. Iya. Pandangan para ahli tentang definisi organisasi dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Aku ambil satu contohnya dari Max Weber. Iya. Itu tuh dia berbunyi, salah satu tokoh utama dalam teori organisasi. Weber menggambarkan organisasi sebagai entitas yang memiliki hierarki yang terstruktur, aturan dan prosedur yang jelas, serta tujuan yang terdefinisi dengan baik. Nah, menurut Max Weber itu kan suatu organisasi itu harus ada terstrukturnya ya. Bagaimana nih dalam kehidupan kita jika dalam suatu organisasi itu tidak memiliki struktur? Wah, menurut saya sih bakalan hancur si organisasi itu. Soalnya kan itu udah ada strukturnya, kita harus menaati struktur itu. Pasti ada orang nggak sih yang kurang menaati struktur tersebut karena suka nyolong progres orang gitu? Pasti sih, curhat ya dunia ya. Makanya saya mengalami kayak gitu ya, orang-orang kayak itu banyak banget. Iya sih. Cara itu jadi cara simpelnya untuk menghadapi orang seperti itu kayak gimana sih Mbak? Mungkin kalau menurut saya ya Jun, itu kita harus kasih teguran dikit lah. Kalau misal dianya nggak mau kita kasih nasihatin ya terpaksa kan harus lawan atasan gitu. Berarti cara itu lebih kayak menegur seseorang nggak sih? Iya. Kalau dulu dia nggak taat tentang struktur tersebut, baru kita melapor Iya. ke bagiannya. Iya. Oke nih ada pertanyaan lagi. Kalista bisa nggak sih memberikan contoh organisasi di lingkungan Kalista seperti kayak pekerjaan Kalista ataupun masyarakat
UMKM itu sekarang lagi hype-hype-nya yang pemerintah menegakkan UMKM, berarti udah ada full strukturnya. Dan mungkin untuk kedepannya yang saya harapkan untuk organisasi ini tuh semakin berkembang sih, usaha-usaha UMKM yang jelasnya juga harus sekarang udah ada harus memiliki surat izin usahanya agar usaha tersebut itu dilegalin kayak gitu. Kebanyakan soalnya pengusaha sekarang itu, pengusaha kecil sekarang itu enggak untuk sosial dan tidak pernah bersurat kayak gitu. Dan saya harap mereka yang memiliki usaha yang di sektor kecil itu lebih berkembang lagi untuk mengembangkan usahanya. Oh iya sih, kita sebagai orang Indonesia tentunya harus mendukung juga ya sektor UMKM Indonesia ini biar tambah maju. Iya betul sekali Kalisna. Menurut Kalisna sendiri nih, kan aku udah ngejelasin di lingkungan masyarakat nih ya, ada nggak sih di pekerjaan itu semacam kayak contoh, bukan struktur lagi, contoh contoh organisasi lingkungan yang diberikan masukan untuk perkembangan ke depannya kayak gitu. Kalau di PT aku ya, kan dari PT ya. Sebuah PT itu udah termasuk organisasi, soalnya apa? Soalnya dia udah tersusun gitu, ada manajer, terus di bawah-bawahnya masih banyak lagi. Terus ini aku kasih contoh kecilnya aja di LAN. Nah di LAN tuh misal ada kan kerja dengan mesin-mesin yang banyak sama banyak kan. Misal ada problem di sebuah mesin tersebut, itu harus bikin surat dulu, baru kita lapor. Dan di LAN itu masih ada strukturnya, ada sub leader, ada leadernya. Jadi kita harus konfirmasi dulu, lapor dulu, Pak ini mesinnya NG, baru ntar ke teknikal untuk memperbaikinya gitu. Nah terkait dalam ruang lingkup perusahaan itu kan udah terstruktur nih ya, pasti dong tidak jauh dengan orang-orang yang gitu ya, yang toxic, mau itu people to people atau people to work kayak gitu ya. Nah ada nggak sih orang yang kayak problem solvingnya itu di dalam job desk-nya dia kayak gitu? Kayak sebel banget gak sih sama Ada tuh ada yang ada punya kayak itu enak sendiri nggak sih? sendiri. Iya, kalau di saya sih pasti ada lah ya dalam sebuah pekerjaan itu orang-orang kayak gitu, nggak mungkin kalau nggak ada. Contohnya mereka udah dikasih job masing-masing nih, kamu di sini udah diatur, udah distruktur sama pimpinan kerja, tapi dia kayak enggak gue mau enak di sini nih, kayaknya gue lebih cocok di sini. Dia memutuskan sendiri. Jadi kita sebagai masih anggota kan nggak bisa kayak ngarahin kamu di sana aja, itu nggak Ya, bisa. jadi kan? trouble ke organisasi juga sih ya. Itu kita mungkin ya kayak tadi kasih saran dulu, kasih nasihat dulu, baru kalau nggak bisa ya terpaksa harus bilang ke pimpinannya. Karena dalam suatu organisasi itu ya untuk kesepakatan bersama juga itu membangun visi misi yang sama juga kan, nggak harus mengambil keputusan sendiri gitu. Iya, kalau nggak sesuai dengan struktur dan perintah atasan, mana bisa organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Iya. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih untuk Kalisna. Banyak banget ya. Banyak banget. Tentunya di sini rekan-rekan teman-teman lainnya menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik nih Mbak untuk kita bahas. Nah, kan kita tuh udah menjadi dewasa lah ya di usia sekarang ini, pasti banyak dong timbul konflik atau masalah dalam suatu organisasi. Apa sih penyebabnya? Kok bisa timbul konflik dalam suatu organisasi? Menurut pendapat saya sih bukan lain ya karena ego masing-masing. Dia udah dikasih job desk masing-masing, udah dikasih arahan, udah dikasih struktur kerjanya, tapi kan namanya manusia ya pasti punya ego, dan dia nggak mau ngalahin ego tersebut untuk bersama-sama membangun sebuah organisasi itu. Jadi ya begitulah, jadi penyebab salah satu konflik. organisasi itu yang timbulnya konflik itu karena egonya mereka masing-masing Ya. ya susah diatur. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Kalisna pribadi nih. Apa pendapat Kalisna tentang organisasi dan perubahan sosial masyarakat pada saat ini? Menurut saya sih organisasi zaman sekarang ini udah beda tuh dari yang organisasi kuno dulu. Kalau sekarang tuh udah ada
anggotanya kan yang memilih juga. Iya. Nah, kalau zaman dulu Iya, kalau zaman dulu kayak nggak ada struktur kayak gitu. Ada tapi nggak terlalu selekat. formal Iya. sekarang. Iya sih. Nah mungkin sampai segitu dulu nggak sih jawaban kita atau podcast kita yang bahas untuk sekarang ini. Sahabat Novi mungkin bisa menyimak sendiri ya, mungkin dari sejak zaman dulu mungkin ya manusia sudah melakukan kerjasama serta kelompok itu sampai terjalin suatu disebut organisasi tersebut, dan di mana kelompok tersebut melakukan kerja bersama-sama ya, jelas dari zaman dulu ya. Itu yang dinamakan berorganisasi. Nah definisi organisasi mungkin dalam beberapa para ahli mendefinisikan secara ringkasnya, definisi organisasi adalah kumpulan dari dua orang atau lebih dalam suatu wadah tertentu yang bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Jadi itu ya kesimpulan dari podcast kita Hari ini. ini. Mungkin cukup sekian pembahasan kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf pemirsa, karena mungkin kita juga dalam tahap education yang lebih tinggi untuk membahas teori ini. Terima kasih juga untuk Mbak Lisna udah mau menyampaikan pendapatnya untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya yang nonton ya Mbak. Iya. Ada pesan untuk yang para penonton gak sih Mbak? Ya, makasih juga buat Juni udah bareng-bareng ngobrol, belajar sama kita. Jadi pesannya dari saya sih, kita kan sama-sama belajar. Jadi kalau belajar itu harus tahu zaman dulunya gimana, terus teori-teori organisasi itu gimana. Sekarang kan kita tahu kalau zaman dulu tuh ternyata udah ada loh organisasi. Mungkin cukup ya pembahasan kita mengenai teori organisasi hari ini.